Mari sahabat BDKA, kita minta Tuhan menunjukkan jalan serta karya keselamatannya yang agung kepada kita semua. Tujuannya supaya kita mengerti mutiara kebenaran yang sesungguhnya diberikan. Dengan demikian, kita dapat menghargai karyanya yang ajaib dan menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Ayo segera dengarkan penjelasan Pendeta Eko. Duduk yang manis ya teman-teman. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam saat teduh BDKA. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, yang menguasai segala sesuatu dan memberikan anugerah-Mu dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita masih mengingat bahwa Naaman adalah seorang panglima tentara dari kerajaan Aram yang banyak sekali melakukan peperangan dan menang di dalam pertempuran. Dia mempunyai seorang budak perempuan yang adalah orang Israel yang pada waktu itu sedang kalah di dalam pertempuran. Tetapi Tuhan Allah bekerja melalui perempuan ini, melalui orang yang kelihatannya kalah, yang kelihatannya tidak terpandang. Tuhan Allah seringkali bekerja melalui cara yang sangat-sangat tidak bisa kita bayangkan. Tuhan Allah bekerja melalui cara yang tidak dipandang oleh manusia, tetapi pekerjaan Tuhan menjadi besar dan sungguh-sungguh digenapinya. Maka Naaman ini mengikuti ucapan perempuan ini dan pergi ke Israel. Sekarang dia sudah ada di hadapannya rumahnya Elisa, tetapi Elisa tidak mau menemui dia. Elisa mengatakan, silakan kamu mandi ke sungai Yordan 7 kali dan kamu akan menjadi tahir dari penyakit kustamu. Maka Naaman merasa sangat marah. Semua orang berebut untuk kepingin ketemu dengan saya. Semua orang kata ketemu sama saya, mereka akan menundukkan kepalanya dengan hormat. Tetapi Elisa ini begitu sombong, dia tidak mau menemui saya. Maka dia menjadi sangat marah. Sudah, saya pulang saja ke dalam kerajaan Aram. Biar saya mandi di dalam sungai-sungai di Aram yang sangat luar biasa, jauh lebih bagus daripada sungai Yordan. Saya bisa mandi di sungai Abana yang jauh lebih bagus daripada sungai Yordan. Tetapi pada waktu itu ada beberapa anak buah dari Naaman yang berkata, Tuhan, tunggu dulu. Kamu sudah jauh-jauh sampai di sini. Sudah jauh-jauh sampai di negeri Israel ini. Sudah jauh-jauh sampai di hadapan Nabi yang kamu kepingin ketemu sama dia. Oleh karena itu, sebaiknya kita ikuti saja perintahnya. Kalau misalkan ya, Nabi Elisa mengatakan kita harus mempersembahkan kurban yang sangat besar, Tuhan akan ikuti itu. Kalau ada perintah yang sangat sulit, Tuhan akan ikuti itu juga. Sekarang perintahnya sangat mudah. Tinggal kita pergi ke sungai Yordan, lalu Tuhanku mandi 7 kali. Setelah itu, ya sudah. Kalau ternyata toh tidak berhasil, ya sudah. Mungkin Nabi Elisa itu cari gara-gara dengan kita. Tapi itu pekerjaan yang sangat ringan, Tuhan. Kita tinggal pergi ke sana, lalu Tuhanku mandi di sana, dan lihat saja apa yang akan terjadi. Maka Naaman pikir-pikir, iya juga ya. Saya sudah jauh-jauh sampai ke dalam kerajaan Israel. Daripada saya pulang dan tetap sakit, mending dicoba saja. Maka mereka pun pergi ke sungai Yordan. Setelah itu Naaman mencelupkan dirinya ke sungai Yordan, sambil hatinya mungkin dengan agak kesal, dengan agak tidak percaya. Mana bisa Tuhan bekerja dengan cara seperti ini? Mana bisa? Kelihatannya tidak mungkin bisa. Maka dia pun mencelupkan dirinya ke dalam sungai 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Setelah dia keluar dari sungai Yordan itu, dia lihat, wah, ternyata penyakit kustanya dia sungguh-sungguh betul sembuh. Maka dia sungguh-sungguh melihat, wah, ternyata setelah di kerajaan Aram, saya melihat ada banyak sekali tabib, banyak sekali dewa-dewa ternyata tidak bisa menyembuhkan saya. Tapi sekarang saya bisa disembuhkan. Oleh karena itu sekarang saya sungguh-sungguh percaya bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhannya orang Israel ini. Maka dengan hati yang sukacita, dia pergi mendatangi Nabi Elisa. Dan dia berkata, Bapak Elisa, ternyata yang engkau katakan itu betul. Setelah saya mandi 7 kali di sungai Yordan, maka sekarang tubuh saya menjadi tahir. Sekarang tahulah saya bahwa di seluruh bumi ini hanya ada satu Tuhan. Dan satu Tuhan itu adalah Tuhan yang disembah dan dilayani oleh Nabi Elisa.
Kita melihat melalui pelayanan dari seorang perempuan yang sangat kelihatan tidak terpandang, cuman seorang budak. Siapa namanya orang itu? Tidak tahu kita. Lalu melalui pelayanan Elisa yang juga kelihatannya tidak melakukan banyak hal-hal yang kelihatan ekstravagansa. Dia tidak melakukan begini-begini, dia cuma mengeluarkan ucapan, kata-kata saja. Dan ketika diikuti, maka pekerjaan yang sederhana itu menghasilkan hasil yang sangat besar. Dia pun menjadi tahir. Apakah menjadi tahir itu adalah hal yang paling penting? Ternyata bukan. Kita melihat Naaman, panglima tentara yang kuat ini sekarang menyatakan pengakuan iman, yaitu bahwa hanya ada satu Allah. Adik-adik, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, ucapannya Naaman ini sangat dekat, sangat mirip dengan ucapannya Nabi Elisa sendiri. Nabi Elisa kemarin ya, kalau adik-adik masih ingat, sudah berkata kepada Raja Israel, jangan takut kepada Naaman, jangan takut kepada kerajaan Aram. Suruh Naaman datang kepada saya, supaya Naaman tahu bahwa di seluruh Israel ada nabi Tuhan, dan ada Tuhan yang dilayani oleh nabinya. Dan sekarang Naaman sendiri mengatakan hal yang sama seperti yang sudah dikatakan oleh Elisa. Hanya ada satu Tuhan, berlaku bagi orang Israel dan berlaku bagi orang non-Israel. Kalau orang non-Israel, kalau orang tidak Kristen, kalau orang itu tidak pernah mengenal Alkitab, apakah dia mengakui Tuhan kita? Mungkin dia tidak mengakui Tuhan kita, tapi mau diakui atau tidak diakui, Tuhan kita tetap adalah satu-satunya Allah yang hidup dan yang berkuasa, yang bekerja melalui tindakan-tindakan yang kadang-kadang sulit untuk dipikirkan. Maka Naaman pun berkata kepada Elisa, oh tuanku Elisa, karena engkau sudah menyuruh saya mandi di sungai Jordan, karena Tuhan sudah menyembuhkan dan mentahirkan saya, maka sekarang saya mempersembahkan harta benda yang banyak untuk engkau yang sudah melakukan ini semua. Tetapi Elisa mengatakan, saya adalah hamba Tuhan, saya melakukan ini bukan untuk mendapatkan uang. Oh, enggak apa-apa, saya tetap berikan ini karena saya sudah sangat berterima kasih kepadamu. Elisa mengatakan, tidak, Tuhan yang saya layani tidak butuh apapun, dan saya adalah hamba Tuhan yang akan dipelihara oleh Tuhan. Oh, ayo terus kamu terimalah, ini tuanku. Kita melihat ya, Naaman ini adalah orang Aram, Allah-Allah lain, dewa-dewa lain, Tuhan-Tuhan yang lain, ilah-ilah yang lain. Dan nabi-nabinya biasanya itu suka kalau misalkan sudah melakukan sesuatu, mendapatkan uang. Sudah mendapatkan sesuatu, maka mendapatkan uang lagi, dibayar. Seperti kayak orang lagi berdagang. Saya mendapatkan sesuatu, saya membayar sesuatu. Saya sudah menerima kesembuhan, saya kasih kamu emas dan perak. Tetapi Elisa menjawab, Tuhan yang saya layani tidak sama dengan semua bayanganmu tentang dewa-dewa dan Tuhan-Tuhan palsu yang ada dimanapun saja. Saya tidak mau menerima uangmu. Tuhan juga tidak mau menerima sesembahan atau sogok-sogokan seperti ini. Dia tidak mau menerima. Yang dia lakukan adalah karena anugerahnya semata. Dan saya adalah hamba Tuhan yang akan menjalankan perintah Tuhan dan pelayanan kepada Tuhan hanya karena anugerah Tuhan semata juga. Oleh karena itu, maka Naaman pun mulai mau pamitan pulang. Sebelum dia pamitan pulang, dia mengatakan, Tuanku Elisa, saya minta izin, saya mau mengambil tanah dari tempat ini. Kenapa mengambil tanah? Mengambil souvenir ya dari antara orang Israel. Dia mengatakan seperti ini, mulai sekarang saya tahu bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Allahnya Israel. Oleh karena itu saya tidak mau lagi menyembah kepada Rimon, saya tidak mau menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Saya hanya mau mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan, yaitu Allahnya Israel. Oleh karena itu saya ingin membawa tanah dari sini sebagai satu peringatan. Nanti kalau saya mempersembahkan korban, saya akan mempersembahkan korban kepada Allahnya Israel. Tetapi tuanku Elisa, saya punya kesulitan yang besar. Engkau tahu bahwa saya ini adalah pejabat negara, saya adalah pejabat publik, saya harus menemani raja dan pembesar-pembesar untuk sekali-kali waktu itu melakukan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas kerajaan. Dan tugas-tugas kerajaan kami itu sangat berkaitan dengan dewa-dewa kami. Seringkali kami mesti masuk ke dalam kuil-kuil dewa Rimon, maka saya harus menemani dan saya akan menundukkan kepala saya seperti kayak orang-orang yang melakukan
melakukan upacara-upacara kesopanan di dalam daerah-daerah untuk upacara-upacara kenegaraan tertentu. Maka saya minta ampun, kiranya Tuhan mau mengampuni dosa saya. Tetapi dalam hati saya tahu bahwa hanya ada satu Allah, dan Allah yang hidup adalah Allahnya Israel, yang saya sendiri sudah ditahirkan karena dosa saya sendiri, di mana saya sendiri sudah ditahirkan dari penyakit saya. Maka saya hanya mau menyembah kepada Tuhannya Elisa. Maka Elisa mengatakan, silakan pergilah dengan selamat. Maka Naaman pun mulai berjalan pulang. Adik-adik sekalian, kita mengingat bahwa ada orang yang bisa dipakai oleh Tuhan di dalam keadaan yang sepertinya sangat tidak memungkinkan. Israel sebagai satu buah kerajaan yang kelihatannya kalah dan lebih lemah, Tuhan bisa pakai. Elisha yang kelihatannya tidak melakukan tindakan-tindakan yang macam-macam, dia bisa pakai. Lalu kita melihat perempuan, Tuhan bisa pakai. Dan ketika Tuhan Allah memakai, maka ujungnya bukan untuk sekedar menyembuhkan badan, bukan sekedar dari kusta menjadi sembuh, tapi yang penting adalah ada ucapan doksologi. Kita melihat ada ucapan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan meskipun di tengah-tengah keadaan yang sulit, bahkan dari mulutnya orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Adik-adik sekalian, hidupmu dan hidup saya juga semestinya dipakai oleh Tuhan secara demikian. Melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kehidupan kita, mungkin kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang ekstravagansa, yang sangat hebat, yang sangat besar, tapi kita percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang menyertai kita. Dan melalui kehidupan kita pun, maka ada anugerah Tuhan yang akan disalurkan kepada orang-orang yang di luar kita. Sehingga orang-orang di luar kita, orang-orang yang bahkan mungkin belum beragama Kristen, mereka juga menerima anugerah dan berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Dan setelah itu kita berharap, kita berdoa, ada orang-orang yang mulai memuliakan Tuhan, mulai memuji Tuhan, mulai mengakui Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang besar, tidak ada Tuhan yang bisa melakukan tindakan-tindakan besar yang memberikan dengan segala anugerahnya, kebaikan-kebaikannya, selain daripada Tuhan yang kamu dan saya kenal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah semesta alam. Engkau memakai orang-orang kecil, Engkau memakai tindakan-tindakan yang sederhana untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, meskipun kami masih kecil-kecil, meskipun kami mungkin tinggal di dalam tempat-tempat yang terpencil, kami ingin Tuhan, kehidupan kami sungguh dipakai oleh Tuhan. Kami sungguh ingin bahwa suara Tuhan boleh dinyatakan melalui keberadaan kami. Kami sungguh mau bahwa anugerah-Mu boleh disalurkan melalui kehidupan kami, sehingga orang yang paling besar sekalipun, orang yang paling berkuasa sekalipun akan mengakui bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa dan berkasih karunia, Allah yang suci dan hebat, dan juga Allah yang sekaligus memberikan anugerah dengan cuma-cuma. Kami tidak pernah bisa menghaturkan apa yang kami punya untuk menggerakkan Engkau Tuhan, untuk menyuap Engkau, tapi Engkau yang memberikan kepada kami anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ternyata menikmati Tuhan itu bisa menyenangkan sekali ya Mah, lebih heboh daripada apapun. Hal ini berarti kita menjalankan tugas sebagai saksi Kristus. Sip, tugas yang melibatkan kovenan antara Allah yang suci dengan umatnya berdasarkan kasih. Jangan terjebak pemikiran dunia loh. Kita seperti Naaman yang sibuk mencari Allah sesuai konsep bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia tidak tahu bahwa anugerah Allah adalah sesuatu yang tidak layak manusia terima. Sehingga mesti diberikan secara gratis baru bisa bermanfaat. Mari kita dengar suara Tuhan melalui bagian Alkitab selanjutnya, yaitu kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 20-27 yang akan dijelaskan besok. Dah.